Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, kali ini kita akan membahas beberapa poin yang mungkin tidak kalian sadari. Seperti Brook belajar teknik berpedang itu fix dari Candle. Dimana ya, melihat bagaimana Candle bertarung saat itu melawan oknum-oknum Marine, kita bisa melihat bagaimana pose yang terlihat dari Candle ini. Ya, tepat sekali, mirip dengan gayanya bertarungnya Brook. Dan hal ini ya jelas mengindikasikan kalau Brook itu belajar dari Candle. Soalnya ada satu pernyataan di sini di mana Brook pada saat itu ya bilang kalau teknik berpedangnya ini ia pelajari saat dia masih di kerajaannya. Artinya itu tadi ya, kalau ini bukan teknik original daripada Brook, melainkan Brook berguru dengan seseorang. Dan benar itu tadi, orang itu adalah Candle, bukan Liu Fen. Bukan. Pertama, Liu Fen menggunakan dua pedang dan kita bisa melihat dari kuda-kudanya sama sekali tidak ada indikasi Brook di sini kalau Brook belajar dari Liu Fen. Selain itu, kalau kalian sadar di akhir chapter Liu Fen terluka, artinya di dalam pertempuran saat itu hanya Candle lah yang tidak terluka sama sekali. Dan jelas ini lagi-lagi menunjukkan seberapa kuat Candle dan layaknya dia kenapa seorang Candle ini ya ada tambahan sound effect yang sama seperti Mihawk. Dan jelas itu memastikan kalau Candle adalah orang yang emang mengajari Brook dalam berpedang. Namun ya, di sini ada satu hal yang belum dikonfirmasi. Apakah teknik Yahatsugiri ini adalah tebasan original milik Brook atau ternyata Candle juga bisa? Soalnya ya, waktu di chapter yang lalu saat gangster geng Marlon menyerang kota dan saat mereka tertebas secara misterius, orang-orang di sana langsung sadar dan tahu kalau itu ulahnya siapa. Ya, ulahnya Brook. Maksudku, kenapa tidak ada yang menduga itu tekniknya Candle? Apakah itu emang artinya tebasan ini emang ori atau original punyanya Brook? Dan jika kalian ingat kembali saat itu ya, Ryuma yang pakai bayangan Brook saat itu pernah bilang pula kalau Yahatsugiri ini adalah teknik spesialku. Ya artinya itu teknik spesialnya Brook. Soalnya Brook pernah bilang juga teknik Yahatsugiri ini awalnya bernama Requiem la Bandarole. Kemungkinan itu adalah tekniknya Candle. Dan pertanyaannya, kenapa bisa jadi Hanauta Sancho Yahatsugiri, yang mana nama itu diberikan oleh teman-temannya Brook di kerajaan, yang untuk saat ini alasannya entah kenapa, cuman secara nama Hanauta Sancho artinya Humming Triple Notes, yang yaitu senada ya dengan julukan Brook yang Humming Sword. Jadi mungkin kenapa orang-orang Esperia Kingdom melihat tebasan cepat ini langsung ngeh kalau itu tekniknya Brook, karena emang itu teknik yang dispesialisasikan oleh Brook, yang awalnya teknik tebasan Requiem la Bandarole milik Candle kemungkinannya. Dan pertanyaannya, apa perbedaannya? Harusnya gak mungkin dong cuman ganti nama doang, pasti ada detail yang berubah pula. Kenapa teknik itu bisa berubah nama? Itulah yang akan juga jadi alasan kenapa warga Esperia bisa membedakannya atau mengenalinya. Dan berdasarkan namanya, secara singkat ku bilang Requiem la Bandarole itu sebuah lagu pasca kematian. Sementara teknik Brook ini, Hanauta Sancho, itu seperti sebuah lagu sebelum kematian. Dimana ya, jika digambarkan kalau dirimu berdiri di sebuah lapangan kosong dan diri kalian tidak menyadari kematian kalian, berarti dirimu itu baru saja ditebas Candle dengan Requiem la Bandarole. Sementara jika dirimu tidak sadar sudah ditebas, maka dirimu baru saja ditebas oleh Brook dengan Hanauta Sancho Yahatsugiri. Ya singkatnya itu kayak fade in, fade out. Ini mungkin alasan kenapa Candle tidak terluka, no lecet, no kecot, karena saat berdiri di depan Candle sebenarnya musuh itu sudah mati. Jika gangster Marlon ini yang ditebas Candle, mereka tidak punya kesempatan untuk masuk ke Esperia Kingdom. Ini mungkin alasan kenapa Candle itu adalah prajurit bertahan atau pengawal, sementara Brook ini adalah prajurit penyerbu atau penyerang.
orang. Ya, itu karena teknik mereka emang berfokus ke dua hal yang berbeda atau berbanding terbalik. Ya, walaupun pada akhirnya Brook mengambil posisi Kendall di 63 tahun yang lalu semenjak Shuri mulai terkenal di kalangan kerajaan tetangga. Kemudian selain soal teknik pedang ya, hal yang mungkin tidak kalian sadari adalah soal awet mudanya Kendall ini. Benar ya, di video sebelumnya kita sudah sempat mention ini apakah itu punya hubungannya dengan Kureha. Tapi persetan soal Kureha, apakah ini akan menjawab kenapa Shuri atau Gunko tetap awet muda? Karena kalian bisa lihat di sini ya, Kendall saat Brook masih 11 tahun dan Ryuven yang 20 tahun dibentuknya gini. Di timeline saat Brook usia 20 tahun, Ryuven bentukannya udah begini, sementara Kendall masih gitu-gitu aja. Sehingga sekali lagi, apakah ini akan jadi alasan kenapa Gunko atau Shuri wujudnya gitu-gitu doang? Gunko kan Holy Knight, no ya. No, jangan pakai asumsi itu lagi. Soalnya, walaupun Gunko Holy Knight, walaupun Gunko punya kemampuan regenerasi, awet muda bukan ciri khusus dari Holy Knight. Ya, benar, Garling aja menua. Gorosei pun pada tua-tua. Bahkan Jupiter yang awalnya blonde begini, idaman para wanita jadi memutih seperti itu. Sehingga di sini ya, hal yang perlu kalian bedakan di sini adalah Abadi belum tentu awet muda. Dan karena Gunko awet muda, sebenarnya ini adalah satu pertanyaan yang luar biasa, kenapa dia seperti itu. Dan kali ini kita menemukan poin lainnya bahwa kemungkinan Kendall juga seperti itu. Apakah ya? Di satu sisi, ini memperkuat teori Kendall adalah Kureha. Karena Kureha seringkali berbicara, apakah kamu tahu rahasia awet muda? Walaupun ya Kureha pada akhirnya menua, tapi itu pun usianya menginjak 141 tahun. Mungkin ada batas limitnya ras ini awet muda dalam 100 tahun terakhir. Iya, bagaimana jika emang ada di One Piece ini ras manusia awet muda? Kendall dan Shuri mungkin adalah contohnya. Karena ya logikanya dapet. Maksudku di One Piece ini ada giant yang umurnya emang panjang. Dan sejauh yang kita lihat, mix atau kawin silang yang terjadi antara giant dan manusia, itu yang jadi faktor X-nya adalah bentuk tubuh yang membesar. Tapi mungkin ada kasus di mana ketika giant dan manusia mix, itu yang jadi faktor X-nya adalah usia dan juga kolagen daripada kulit pada ya itunya lah, intinya. Sebagai contoh, umur Gert saat ini adalah 75 tahun. Dan ya, kalian bisa melihat Gert saat ini sangat bokeh dan sangat mantap. Dan seharusnya secara look itu cukup sama dengan Gunko yang saat ini berusia 77 tahun. Dan jika asumsi ini benar, ini akan jadi alasan kenapa World Government menculik anak-anak Elbaf. Alternatif operasi keabadian OP Nomi yang saat ini dipegang oleh Law. Sesi komentar. Di video sebelumnya banyak yang protes kalau umur Kureha terlalu jauh ke timeline 70 tahun. Alasannya adalah look atau wujud atau rupa dari Kendall ini seharusnya ada di 20 tahunan. Dan benar, itu kan cuman perkiraan ya, maksudku belum ada konfirmasi umur Kendall saat ini seberapa atau berapa umurnya. Akan tetapi di chapter yang sama, Oda dengan jelas ngasih adegan Brook yang bilang kalau atau ngerosting Ryuven muka tua tapi umur masih 21, yang artinya harusnya nggak akan jadi masalah kalau misalnya Kendall wajahnya muda tapi umurnya tua. Bahkan ucapan Brook ini berpotensi sebagai foreshadow. Itulah yang mungkin sebenarnya terjadi. Tapi ya tentu saja ini masih asumsi. Dan bagaimana menurut kalian?